Bang, ini masuk ke gang. Ngapain sih, Bang? Ya, ini kita menyapa warga di Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, khususnya RW 10. Jadi kita ingin berdialog lah dengan warga di sekitar sini soal persoalan problema mereka sehari-hari, dan juga ke depan gitu kita apa yang bisa dilakukan pemerintah provinsi untuk warga, khususnya warga di daerah Kelurahan Pasir Kaliki ini. Sambil saya juga menjelaskan beberapa program yang sudah direncanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Jadi betul ya, anggota dewan sekarang provinsi Jawa Barat tuh nggak keluar daerah ya, fokus di dapil. Nggak keluar provinsi Jawa Barat, fokusnya di daerah pemilihan. Oke. Tapi kalau semua aspirasi yang muncul nanti ketika ngobrol nih dengan masyarakat, Bang, semua diakomodir atau kemudian difilterisasi, Bang? Ya semua kita tampung, kemudian apa yang menjadi keinginannya kan kita inventarisasi lah, apa yang menjadi urusan provinsi, apa yang menjadi urusan kota, apa yang menjadi urusan pusat. Contoh soal kemarin banyak juga soal pencoretan gitu loh, pencoretan BPJS kan gitu. Itu kan ternyata ya ada pendataan baru gitu, yang PBI ya, Bang? Iya, pendataan baru yang ternyata beberapa orang terkena pendataan itu, dan seharusnya dia tidak terkena gitu loh, gara-gara disusun berdasarkan desil itu. Nah, itu mengurai kusut begitu gimana, Bang? Ya harusnya gini, datanya harus lebih cermat lah. Yang kedua, waktu itu bilang Pak Purbaya bilang kalau anggarannya tidak berubah, tidak dikurangi, tapi yang jadi masalah adalah penerimanya kan bertambah terus gitu loh. Orang yang ingin mendapatkan PBI itu bertambah terus gitu. Dan jumlah penduduk juga bertambah, otomatis harusnya ya ditambah juga anggarannya kan gitu. Logikanya kan gitu. Harus ditambah karena orang kan bertambah terus. Ada kelahiran baru, ada yang bertumbuh baru ya. Kemudian orang tersebut harusnya masuk PBI, ternyata tidak, karena anggarannya memang tidak bertambah gitu loh. Sama satu lagi soal putus sekolah. Ya. Di Jawa Barat kan ternyata masih rendah dibandingin DKI, Bang. Konsen Abang gimana sih? Iya, jadi kalau dari sisi anggaran kan sebenarnya provinsi sudah lebih dari amanah konstitusi 21,2%. Nah, tinggal nanti kita periksa, harusnya sih memang yang saya tahu waktu pembahasan memang ada anggaran itu untuk RKB ini untuk menambah daya tampung anak. Yang kedua ada beasiswa untuk yang tidak mampu, yang miskin ekstrim. Yang saya tahu itu. Nanti kita cek benar kalau memang seperti informasinya ada banyak yang putus sekolah. Yang saya tahu kalau anggarannya sih cukup Ya. Terus kemudian kalau pemberdayaan, Bang, ke depan ketika masuk ke terjun ke dapil gini, untuk pemberdayaan masyarakatnya apa sih yang dilakukan? Kalau dari sisi anggaran ekonomi provinsi, jujur saya katakan ya bahwa anggaran untuk perekonomian memang kecil, hanya 161 miliar. Berarti 0,54% dari 30% APBD Provinsi Jawa Barat. Nah, ini konsen kita ke depan lah. Tapi memang yang jadi masalah kan pagu indikatif kan bukan kita, bukan ranah kita, tuh ranah eksekutif. Pak Deddy punya pertimbangan lain, itu besarnya di infrastruktur 4,75 triliun. Itu berharap dengan pembangunan infrastruktur itu juga ada perputaran ekonomi. Gitu. Kan pasti ada kontraktor, ada pegawai segala macam gitu.